Oke, halo semua, di 5 balapan terakhir kita ada improvisasi di mana kita berhasil meraih 3 kali podium dan 1 kali kemenangan. 2 kali P3 di GP Inggris dan juga Prancis dan juga untuk P1 di GP Aragon. Nah, apakah di balapan GP Assen kita bakal mendapatkan podium lagi? Nah, di sini di brief sama mekanik, gue minta untuk mekanik ngembangin lagi di bagian frame agar motornya lebih enak dikendalikan. Ini berdasarkan evaluasi yang gue rasakan kemarin di balapan sebelumnya. Kalau engine udah cukup oke, tinggal di bagian frame saja. Nah, kemudian kualifikasi di GP Assen berlangsung dengan kondisi basah atau hujan dan kita cukup kesulitan karena kita hanya mampu untuk berada di urutan yang tidak kita inginkan, yakni posisi ke-7. Harapannya kita bisa menempel duo Honda, namun inilah kenyataannya. Pecco Marquez dan juga Bezzecchi start dari barisan terdepan. Pecco pole position. Welcome back everyone. The director takes us to the starting grid where riders are trying to maintain their concentration before the start. Dan syukur alhamdulillah balapan di sprint kali ini berlangsung dengan cuaca sunny. Jadi tidak ada mendung, tidak ada hujan apalagi kan. Jadi kita bakal bisa leluasa untuk membalap di sirkuit Assen. Kalau gitu langsung aja kita mulai GP Belanda. Oke semua, dan inilah dia untuk sprint race event Dutch Grand Prix di sirkuit TT Assen. 4 laps, langsung saja kita full gas dengan kompon double soft. Semoga grip ban dari YZR M1 tunggangan Rizrio mampu tembus di 3 besar. Kin dari outside line, Rizrio masuk ke posisi 3, namun Bezzecchi datang menyerang dan akhirnya Rizrio bisa mempertahankan tempat 3 untuk sementara waktu di 2 sektor awal menuju tikungan hairpin, tikungan kelima sebelum lurusan, yang mana di bagian exit corner atau sektor exit corner. Disinilah momentum antara Acosta dan juga Alex Marquez kemarin di MotoGP Assen Real. Mereka tahu sebuah kontak dan akhirnya Alex Marquez crash. Kali ini nampaknya Marco Bezzecchi datang menyerang, mengambil inside line dari Rizrio sehingga Bezzecchi menempati podium 3 sementara waktu. Kita overtake balik, masih belum bisa, masih kejar-kejaran dengan Bezzecchi. Honda versus Yamaha, exit corner, here we go. Kita masih mencoba mencari ruang kosong dari Bezzecchi dan ada kontak dengan Bezzecchi, kawan-kawan, sayang sekali. Apakah ini akan menjadi sebuah peringatan bagi Rizrio dari MotoGP Stewart kedua kalinya? Bezzecchi kita kontak, sorry banget Bezzecchi, kita agak barbar mainnya di lap awal ini. Oke, dari inside line Rizrio masuk untuk mengovertaking dan kita ngedapetin 1 peringatan dari FIM Stewart. Nah, buat info di seri kali ini kita udah ngedapetin update dari Milestone untuk update game MotoGP 25. Yang pertama, gamepad gua itu udah geter, jadi vibration udah kembali ke posisi normal. Jadi kita tahu batas limitnya ketika lagi ngerem dan juga lagi tekan gas. Kemudian untuk notifikasi atau bar dari peringatan dari MotoGP Stewart itu sekarang udah di fix in. Yang semula kan itu nggak kelihatan kita ngedapetin berapa kali peringatan. Nah, sekarang bar peringatan udah kembali normal seperti sedia kala. Jadi kita ngerti atau tahu berapa peringatan yang kita kantongi sepanjang balapan. Dan terus saja di sini kita udah bisa untuk melihat bagaimana persaingannya lebih rata kan antara Honda dan juga Ducati. Yang bikin gue salut Honda yang mampu bersaing di barisan depan. Oke, sekarang gap dengan Pecco 1 detikan, gila. Pecco rajanya Assen, 3 kali kemenangan di MotoGP dan kini entry corner, turn ke-8. RHD on. Agak wobble ban belakang cuy. So far kompon ban kita bener-bener nyaman sekali. Oke, datang lagi ancaman dari Marco Bezzecchi. Bezzecchi kemarin di GP Assen menggila sih. Ya mungkin dia udah kehabisan ban, makanya di akhir-akhir balapan dia udah nggak menyanggupi untuk ngejar Marquez. Tapi overall itu udah bagus banget bagi Bezzecchi dengan Aprilia. Nah, sekarang Bezzecchi sama Honda juga ngeri nih di MotoGP Universe karir kita. Oke, Jorge Martin nampaknya datang di posisi keempat. Akankah Jorge Martin akan melakukan atau mengulangi adegan di GP Mugello kemarin? Di akhir-akhir balapan, Mugello menjadi kandang bagi Martin yang sangat-sangat intens sekali di akhir-akhir balapan. Oke, turn 3, lap 3, first corner, dan Marc Marquez menjadi race leader saat ini sekaligus menjadi fastest lap of the race.
Pecco Bagnaia. Oh, kita agak melebar. Kembali ke racing line. Hati-hati di belakang. Jorge Martin bersiap melakukan aksi overtaking. Turn kelima. Kembali ke racing line. Dan kini exit corner. Full gas tanpa RHD. Karena RHD nggak bisa balik di entry corner. Tikungan 6. Oke, gini, tikungan ke-7, stay gear 3. Kita cukup melebar dan sepertinya Jorge Martin datang menyerang untuk mengovertaking. Kita melebar, akhirnya Jorge Martin mampu memanfaatkannya. Exit corner, RHD on lagi-lagi, masih Martin di belakang dengan gap 0,063. Entry corner, inilah dia menuju tikungan ke-10. Masih Martin di belakang, kemudian gap kita dengan Marquez yang menjadi pimpinan race 1,3 Martin benar-benar merapatkan gap dengan Rizrio. Dan kali ini di last sector Jorge Martin datang menyerang mengovertaking. Last sector entry corner. Satu lap lagi yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan balapan GP Assen. Dan mungkinkah kita bisa mengalahkan Jorge Martin? Kita melebar selalu jalur dan Jorge Martin lolos dari serangan kita. Lap keempat di MotoGP Sprint alias lap terakhir. Turn 1 atau first corner. Kita masih bersikeras untuk kembali melawan Jorge Martin. Tipikal Jorge Martin di MotoGP karir kita, dia kenceng di akhir-akhir balapan. Dan terbukti untuk kesekian kalinya Martin kenceng di akhir-akhir balapan. Kita pilih inside line, semoga berpeluang. Dan akhirnya exit corner. Exit corner, full gas side by side. Oh, hati-hati supaya nggak jatuh kayak Alex kemarin di GP Assen. Dan gini entry corner di tikungan ke-6, Martin lolos di posisi ketiga. Kita masih bersikeras terus berusaha untuk mengejar Jorge Martin. Entry corner, tikungan ke-8. Kemudian full gas kembali. RHD on, tikungan ke-9. Light braking dari Rizrio. Masih Martin mendefense dengan sangat kuat sekali. Di belakang Marco Bezzecchi mulai datang menyerang. Dia hampir mengovertaking Rizrio, namun Rizrio masih mampu untuk bertahan di posisi saat ini. Satu sektor lagi di lap keempat. Here we go, coba skill fighting menuju tikungan 13, high speed corner. Sedikit lagi, race akan segera usai dan gap kita dengan Jorge Martin cukup jauh dan fix kita nggak akan bisa masuk di podium untuk sprint race event. It's okay, final weekend, udah nggak ada harapan, kita ngasokin aja dan ya satu peringatan semoga nggak kena penalti dan finish kita hanya bisa finish di posisi keempat saja karena nggak tahu kenapa di akhir balapan kayak Jorge Martin lebih kenceng dan kita nggak bisa tuh menghadapinya. Ya wajar saja, dari segi lap time aja kita beda sama si Jorge Martin. Dan Marquez menang, Pecco kedua, Zarco Bezzecchi finish di 6 besar. Sementara itu Miguel Raul Somkia Chandra finish di 3 terakhir untuk race sprint kali ini. Di klasemen kita turun satu peringkat di tempat keempat ya. Namun jumlah poinnya sama. Kenapa sih Martin di atas kita meskipun poinnya sama ya? Karena emang dia unggul soal podium kemungkinan. Oke, kalau gitu kita menuju ke main race event untuk GP Assen untuk race kedua di sirkuit ini. Let's go. Oke semua, dan tiba kita di starting grid untuk main race event di GP Assen atau MotoGP Dutch atau MotoGP Belanda. Kandangnya Verstappen. Nama Verstappen nggak balapan di sini ya, karena Verstappen di roda 4. Oke, kali ini gue bakal pakai soft medium, jadi depan soft belakang medium. Kenapa? Karena suhunya cuma 28 derajat untuk suhu tracknya. Ini tergolong suhu track yang sangat dingin kalau kita langsung kita mulai untuk GP Assen di main race event kali ini. Let's go. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP main race event GP Belanda di Assen Circuit 7 lap. It's on the way. Langsung saja kita mulai. Pecco Bagnaia take the lead, Marquez di posisi kedua, Bezzecchi ketiga dan kita di outside line. Rizrio mencoba untuk mengovertaking, Ducati bertahan dulu dan kita overtaking lagi satu Honda. Dan akhirnya kini Rizrio masuk di tempat keempat untuk kesekian kalinya. Oke, start yang bagus dari Rizrio yang semula dia start ke-7 dan sekarang udah di posisi keempat. Masih Bezzecchi mengawal duo Ducati. Kita ambil inside line, mereka melebar namun di exit corner kita cukup kurang kecepatan daripada mereka bertiga. Pecco Bagnaia memiliki gap 0,6 dari Rizrio. Sementara itu Johan Zarco ternyata malah turun di posisi ke-8 di belakang pas dari Maverick Vinales. Menuju tikungan ke-8. Ini bisa kalian perhatiin. Aduh, ada kota dengan Ogura, waspada.
Misal kalian perhatiin kapan ban kita nggak nyentuh aspal ya, entah itu belakang depan ataupun sisi kiri kanan, itu bakal langsung adem suhu ban kita. Itu kayak apa ya, ini menandakan bahwa emang trek di Asan sedikit itu. Jadi makanya gue boleh pakai soft medium di balapan kali ini. Oke, sekarang memasuki last sektor. Soft medium kayaknya bakal bisa nge-breaking kita tembus di podium, atau mungkin bertarung di P1 karena gue ngerasa kayak pede banget di balapan kali ini. Oke, di belakang nyaris Ogura menabrak kita lagi. Tikungan Shuken di last sektor. Inilah dia persiapan kita untuk masuk di lap kedua dengan gap 1,3 dengan Francesco Bagnaia. Marquez 2, Bezzecchi 3, Rizrio 4, Ogura 5, Didier 6, Maverick 7, Zarco 8, dan Luca Marini di urutan ke-9. Dan satu pertanyaan, di manakah Jorge Martin sekarang berada, guys? Di mana kira-kira? Karena di balapan seperti tadi Jorge Martin mengejutkan kita dengan bersaing di barisan depan. Tapi sekarang, gone. Dia hilang entah kemana. Dia pergi begitu saja. It's okay, yang penting fokus kita adalah kepada perjuangan masuk di podium. Entry Gunnar. Tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8. Sektor 3 kita masuki. Stay gear 2 kita agak melebar, masuk ke inside line dan full gas lagi, RHD on. Kita manfaatin klub semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan kini tikungan ke-9 menuju tikungan ke-10, masih kita terus bersikeras untuk mengejar Marco Bezzecchi. Kunci dari Asan itu di last sektor. Kapan kita bisa kencang di last sektor, itu biasa kita bakal bisa ngejar mereka. Karena di tikungan terakhir atau tikungan Shuken dengan di last sektor itu benar-benar mempengaruhi game kita sama rival lainnya. Bisa dibilang itu tikungan yang cukup tricky, tapi kalau kita bisa melewatinya dengan sangat baik, itu bakal ngepangkas gap yang sangat banyak. Ini dia tikungan Shuken dan langsung kita pilih sideline. Oke, pergantian dari sekarang kanan, bergegas kembali RHD on. Lap ketiga, sekarang kita masuki dan Rizrio menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 31,501. Masih Bezzecchi yang mengawal kita. Ini gap dengan Pecco Bagnaia kembali rapat. Kayaknya barusan ada persaingan antara Pecco sama Marquez di P1. Sekarang Pecco kembali unggul di posisi pertama dan Bezzecchi ketiga. Kita ambil inside line, Bezzecchi kita overtaking di exit corner. Honda versus Yamaha, M1 versus RC213V, dan side by side kembali terjadi. Namun di entry corner turn ke-6 kita lepas dari bayang-bayang Marco Bezzecchi. Tapi jangan senang dulu, masih panjang perjalanan di race GP Asan. Rizrio menjadi fastest lap of the race, luar biasa. Dan kita seperti biasa hanya menjadi satu-satunya wakil Yamaha yang berada di 9 besar, atau bahkan mungkin di 10 besar. Entry corner, gap dengan Pecco 1 detik lebih, dan gap dengan Marquez 0,8. Masuk ke last sektor, lap ketiga hampir usai, menuju turn ke 13, 14. Stay gear 3, gas tipis-tipis kemudian full gas kembali menjelang last Shuken. Kita late braking, dapat apex-nya, kemudian sekarang di last corner full gas. Oh, nyaris saja kita terpental akibat melewati curb, dan sekarang lap time kita ada improvisasi 1 menit 31,494 detik. Rizrio menjadi fastest lap of the race, sementara waktu sangat luar biasa. Perjuangan masih panjang dan kini gap dengan Pecco 0,5, gap dengan Marquez 0,3. Kita ambil inside line dari Marc Marquez, bisakah exit corner? Sektor kedua kita masuki, dan kini cuaca yang semula mendung menjadi terang. Berarti hujan gak jadi turun di balapan kali ini. Pakai turn 7 menuju turn 8, Marquez masih berusaha mendefend dan terus menjaga gap dengan Rizrio. RHD on menuju tikungan ke-9. Apakah di sini kita bisa ngepangkas gap dengan Marquez menjadi 0,2? Let's see. Turn ke-10. Lap keempat masih berlangsung. Setengah race lagi, maka balapan akan usai. Exit menuju tikungan 12. Memasuki sektor keempat.
Masih Bezeki di belakang yang bersiap-siap untuk mengovertaking Rizrio jika kita ngebuat sebuah kesalahan. Last sektor. Dan kini gap dengan Peko semakin menjauh. Entry corner. Maverick Race. Last weekend kita agak melebar kembali ke racing line dan full gas lagi. Here we go. Lap kelima sudah kita masuki. Serangan datang dari Marco Bezek dari inside line. Kita masih mampu mendefense. Fernandez, Vinales, Grace. Dan gini Peko di overtaking oleh Marc Marquez hingga Marquez bertahan di posisi pertama dan menjadi pimpinan sementara waktu. Kita ambil inside dari Peko Bagnaia. Inilah dia. Inside line battle dengan Peko Bagnaia dan akhirnya Peko kita overtaking. Rizrio bersama YZR M1 melesat untuk posisi pertama saat ini dengan Marquez. Namun serangan terjadi dari Peko Bagnaia kasar sekali. Terpaksa kita memotong jalur. Kontak dari Peko Bagnaia sangat tidak dianjurkan dilakukan. Agresif sekali, manuver agresif dari Peko Bagnaia. Segitunya pengen mana? It's okay, kita bakal ladenin. Kita juga bakal terapin cara yang sama jika Peko menginginkan perang di balapan kali ini. Oke, lap kelima masih berlangsung. Sektor 3 hampir usai dan kini sektor keempat akan segera kita masuki. Here we go. Kita terus keep fighting. Gap dengan Marquez 0,4 saat ini sementara waktu. Peko masih di belakang kita. Inilah dia menuju last weekend. Kita mencoba light braking. Marquez berusaha mendefense. Dan di exit corner gap semakin rapat. Lap ke-6 kita masuki 0,1 kita overtaking Marquez. Dan Marquez masih mendefense dari inside line. Salah pergi dan kita melebar akibat ban belakang sliding dengan gear 1. Sebuah kecerobohan dari Rizrio. Peluang emas kita terbuang sia-sia. Tapi tenang saja, masih ada 1,5 lap lagi yang akan kita maksimalkan. Dan kini inilah dia serangannya. Kita overtaking Marc Marquez. Exit corner masih side by side dengan Marquez. Tapi gagal kejar Marquez di lap ke-6 ini. Dari corner overtake gear 3. Stay gear 3. Gas tipis-tipis lagi. Kemudian entry corner di tikungan ke-8. Serangan datang dari rival di belakang. Peko Bagnaia masih bersikeras untuk mengalahkan Rizrio dengan YZR M1. Ducati Desmo GP25 datang mengovertaking. Peko mengovertaking dan kita defense lagi. Di turn ke-10 kita agak melebar kembali ke racing line. Hati-hati Peko di belakang. Sudah sangatlah dekat sekali. Sektor 3 telah usai dan sektor keempat kita masuki. Here we go. Lap ke-6 dan Rizrio masih menjadi fastest lap of the race. Hingga sekarang Jorge Martin yang biasanya suka bangkit di akhir balapan tidak nongol atau belum nongol sama sekali. Kini semakin rapat. Gila, kita di sektor keempat di braking zone last weekend. Kita bisa ngedeketin Marquez dengan sangat cepat sekali. Oke, kini first corner lap ke-7 kita overtaking Marquez. Kita blok pas masih belum bisa. Ini berasa kayak Marquez versus Bezeki di MotoGP Asen 2025. Kita bisa ada kemampuan tapi waktu kurang lama. Dan saat ini di tikungan kelima waktunya kurang pas, langsung kita over dari inside line. Dan oke, ada momentum, kita ambil inside line. Marquez melebar dan exit corner. Here we go, masih Marquez melawan. Masih sandingan side by side dengan Marquez. Rizrio versus Marquez. Entry corner tikungan ke-6. Tikungan ke-7 kita overtake balik bisakah dan semakin rapat. Pertarungan hebat antara Marquez melawan Rizrio di akhir-akhir balapan. Lap terakhir, final lap battle di GP Asen. Kita ambil inside line dan masih Marquez. Oke, Rizrio masih mengovertaking dan akhirnya tempat pertama diambil alih. Namun Marquez kembali bertahan. Luar biasa, sebuah aksi defense perlawanan dari Marquez untuk bisa mempertahankan posisi pertama. Sangat hebat sekali. Dari inside line, Rizrio masih mengovertaking The Baby Alien dan kini last sektor. Here we go, matikun lagi. Come on guys, come on, keep fighting. Oh, hati-hati, oke. Entry corner, inilah dia. 1 set lagi, kita akan meraih kemenangan di GP Asen. Kemenangan kedua di MotoGP musim ini. Marquez sudah mengovertaking. Begini Marquez masih mendefend. Kita ambil outside. Oh my goodness, match yang terjadi. Dan akhirnya Marquez membuat Rizrio maksa memotong jalur dan aduh.
penalti. Ya ampun tipis banget, cuman sepersekian detik, kayak cuman 0,1 detik kita kena peringatan penalti dan akhirnya P1 kita gugur. Kita finish ke-9. Aduh, parah sih asli. Gila. Aduh ya Allah guys, ini kalau balapan di tahun 2015 kita nggak akan kena kayak gini, kita nggak akan kena penalti. Namun karena balapan di era saat ini ya mau nggak mau ada aturan yang harus ditaati, aturan baru yakni track limit. Oke, di klasemen akhirnya kita kembali naik di tempat ketiga. Tapi ingat, lihat gap poinnya 62 poin gap dengan Marc Marquez, dan Pecco masih yang paling dekat sama Marquez dengan jarak 32 poin. Harusnya kita P1 tapi kita kena shortcut limit, jadi ya udah kita terpaksa untuk finish di P9. Jadi oke, masih ada banyak race yang harus kita improve lagi ke depannya. Jadi kalau gitu semuanya terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.